Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nufal Muzaki dengan NIM 2405 1204233. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang keamanan dan privasi yang ada dalam aplikasi Telegram. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Telegram. Telegram itu ya seperti aplikasi seperti WhatsApp, tapi jauh lebih dengan tenaga ekstra karena di dalamnya ada mempunyai pesan instan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan, keamanan, dan kebebasan fitur. Berbeda dengan WhatsApp, jika di Telegram kita tidak perlu mendownload semua foto atau video ke dalam galeri HP untuk melihatnya. Cukup akses langsung dari cloud yang sudah disediakan pada aplikasi Telegram. Kemudian kelebihannya ada grupnya itu bisa menampung hingga 200.000 anggota, berbeda dengan WhatsApp yang hanya memiliki berapa ratus doang. Kemudian kita masuk ke kirim file ukuran raksasa. Nah, salah satu alasan orang pindah ke Telegram adalah kemampuannya mengirim file hingga ukuran 2 GB per file. Versi premium bahkan bisa sampai 4 GB. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan yang ada di aplikasi Telegram. Menelusuri arsitektur keamanan tingkat lanjut yang ditawarkan oleh Telegram melalui protokol enkripsi yaitu MT-Proto. Jika Telegram adalah sebuah kendaraan, maka MT-Proto adalah mesin dan sistem keamanan yang ada di bawah kap mobilnya. MT-Proto atau Mobile Transport Protocol adalah protokol custom yang dirancang oleh tim Telegram untuk menangani pengiriman pesan antar perangkat dan server dengan kecepatan tinggi, namun tetap berbasis dengan keamanan yang sangat ketat. Kemudian fitur privasi utama yang ditawarkan dalam aplikasi Telegram itu adalah pesan menghapus diri, mekanisme penghancuran otomatis yang dapat diatur waktunya, memastikan jejak komunikasi sensitif hilang secara permanen dari semua perangkat setelah dibaca dalam durasi tertentu. Kemudian ada yang namanya anonimitas nomor telepon, yaitu memberikan fleksibilitas penuh untuk menyembunyikan identitas asli dengan berkomunikasi melalui username unik, sehingga nomor telepon Anda tetap bersifat pribadi dan terjaga. Kemudian fitur lainnya yaitu sistem anti-screenshot. Perlindungan keamanan yang aktif akan memblokir atau memberikan notifikasi instan terhadap upaya pengambilan tangkapan layar, menjaga kerahasiaan visual dalam setiap percakapan yang rahasia. Kemudian keamanan akun dan akses. Dalam aplikasi Telegram, dia mempunyai tingkat keamanan yang sangat ketat, yaitu ada passcode dan biometrik, fitur penguncian aplikasi menggunakan kode PIN atau autentikasi biometrik seperti sidik jari, Face ID, untuk mencegah akses fisik yang tidak diinginkan oleh orang asing. Kemudian verifikasi dua langkah atau 2FA ya, yaitu menambahkan lapisan pertahanan kedua berupa kata sandi statis yang wajib dimasukkan selain kode login SMS. Nah, kalau biasanya WhatsApp itu cuma suruh kode doang ya, kalau di Telegram di sini dia mempunyai sistem yang double. Setelah memasukkan kode login yang ada di SMS, terus ada juga sandi statis yang dikirim dari Telegram, secara efektif mengunci akses dari upaya peretasan akun. Lalu ada yang namanya audit manajemen sesi, yaitu dashboard kendali penuh yang memungkinkan Anda memantau semua perangkat yang terhubung dan menghentikan sesi aktif yang mencurigakan secara instan dari jarak jauh.
karena Telegram ini bisa login di banyak perangkat sekaligus, HP, tablet, maupun laptop, dan semua pesannya akan tersinkronasi secara otomatis tanpa perlu HP utama yang tetap menyala. Jadi semuanya bisa dalam semua perangkat itu tetap bisa berjalan tanpa adanya jejak ya. Maka di sini ada namanya audit manajemen sesi yang ditawarkan oleh MT Proto. Kemudian fitur penghancuran data. Fitur penghancuran data yang ada dalam aplikasi Telegram yaitu hapus pesan tanpa jejak, kemampuan tanpa batas untuk menarik pesan apapun bagi semua pihak kapan saja, memastikan tidak ada residu informasi atau riwayat obrolan yang tertinggal di kedua sisi. Jadi jika itu adalah pesan rahasia, dia bisa menghapus pesan tanpa jejak sama sekali. Berbeda yang biasanya bisa dibaca dengan riwayat. Kalau WhatsApp itu bisa ada yang namanya aplikasi WhatsApp GB. Kalau di Telegram tidak. Kalau sudah dihapus, sudah berarti semuanya hilang. Tidak ada yang tertinggal di kedua sisi. Kemudian ada yang namanya self destruct akun otomatis, yang mana kebijakan privasi proaktif yang akan menghapus seluruh profil, pesan, dan kontak secara permanen jika akun tidak digunakan dalam periode waktu yang telah Anda tentukan sendiri. Jadi jika kita tidak pernah login, kita sudah menentukan kita mau menghapusnya kapan, itu bisa menghapus akunnya secara otomatis tanpa harus kita masuk kembali. Jika kita sudah lupa atau kita sudah menentukan misalnya satu nomor sekali, itu bisa langsung menghapus akun otomatis. Lalu kemudian saya akan menerangkan lebih lanjut tentang MT Proto yang ada di aplikasi Telegram ini, yang mana dia adalah protokol custom yang dirancang oleh tim Telegram untuk menangani pengiriman pesan antar perangkat dan server. Lalu komponennya yaitu ada high level API layer yang mana menangani cara aplikasi dan server berkomunikasi, misalnya kirim pesan ini ke B. Habis itu ada cryptographic layer, lapisan enkripsi yang memastikan pesan tidak bisa dibaca oleh pihak tengah atau pihak ketiga, jadi hanya dua arah. Kemudian ada transport layer, komponen yang ada di MT Proto itu menentukan bagaimana data dikirim melalui koneksi internet. Yaitu seperti TCP, UDP atau HTTP. Kenapa Telegram itu buat protokolnya sendiri alih-alih menggunakan protokol seperti biasa yang digunakan oleh umum seperti TLS? Alasannya yaitu karena Telegram mengembangkan MT Proto, jadi dia memakai sistemnya sendiri yang jadi dia bisa tahu kekurangan dan kelebihan dari sistemnya. Sejauh ini MT Proto mempunyai kecepatan yang luar biasa karena dioptimalkan agar pesan terkirim sangat cepat bahkan pada koneksi internet yang lemah atau tidak stabil. Kemudian efisiensi data, protokol ini meminimalkan ukuran paket data sehingga penggunaan kuota lebih hemat. Jadi Telegram itu lebih minim data yang dihabiskan. Kemudian keamanannya berlapis, seperti kombinasi algoritma enkripsi yang sudah saya tadi jelaskan ya. Perbedaannya ya nggak jauh beda dari yang lain, cuma cara kerjanya itu pesan dienkripsi saat dikirim ke server, lalu dienkripsi lagi saat dikirim ke penerima. Jadi MT Proto dia mempunyai cara kerja yang berlapis. Jadi pesan pas saat kita kirim, maka dia akan otomatis kan menuju ke server sebelum dikirim ke penerima. Nah, pas sampai server itu udah dienkripsi dan ketika mau dikirim ke penerima itu dienkripsi lagi. Jadi server client encryption. Jadi dua-duanya dienkripsi, keamanannya lebih ketat.
Kemudian ada yang namanya MT Proto Proxy, solusi anti blokir. Kalian mungkin pernah mendengar istilah MT Proto Proxy, yaitu yang mana memungkinkan pengguna dari negara dengan sensor internet ketat seperti Iran, Rusia, atau Cina yang sekarang ya, untuk tetap terhubung ke Telegram melalui server perantara khusus yang menggunakan protokol MT Proto, sehingga sulit dideteksi oleh penyedia layanan internet. Karena banyak sekarang negara-negara yang mempunyai di internet sendiri tidak bisa diganggu oleh lain seperti Cina ya. Nah, itu tuh bisa terhubung dengan Telegram melalui server perantara khusus yang menggunakan protokol MT Proto. Nah, seperti itu. Kemudian kesimpulan dan langkah aman. Keamanan privasi yang optimal di Telegram merupakan hasil dari kolaborasi antara teknologi enkripsi MT Proto yang kuat dan kesadaran pengguna. Dengan menggabungkan fleksibilitas cloud chat, yang mana itu untuk produktivitas harian, dan ketatnya keamanan yang ada di Telegram, itu memastikan kita memegang kendali penuh atas identitas kita. Dan kita juga harus selalu mengaktifkan verifikasi 2 langkah dan melakukan audit sesi perangkat secara rutin melalui menu pengaturan privasi untuk menjaga integritas komunikasi kita yang akan datang di Telegram. Maka dari itu, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.